Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan saya juga sudah ditemani oleh sahabat saya, Bang Jainuddin. Assalamualaikum Bang Jain. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah sehat. Nah, sedulur semua para pemirsa dan sahabat beriman, bahasan kita kali ini tentang tuyul. Wah, ini mitos atau fakta sebenarnya nih ini. Jadi gini Pak Ustadz, ini kebetulan ada netizen juga yang bertanya itu ya di satu waktu, Pak Tung, itu saya sering kehilangan duit dan bahkan hampir satu kampung itu Pak saat kehilangan duit. Itu langsung menjas, apakah itu tuyul? Saya juga bingung tuh menjawabnya Pak Ustadz. Jadi tuyul itu sebenarnya ada nggak sih Pak Ustadz? Gimana nih Pak Ustadz? Mohon penjelasan sedikit Pak Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuyul ini sejenis jin. Oh iya. Jadi jin ini ya macam-macam. Ada jin yang fungsinya untuk nyantet orang. Ada jin fungsinya untuk kebal. Jadi orang yang kebal bacok itu ada jin. Ya, ada jin yang fungsinya untuk melet. Jadi kalau kamu deketin cewek gampang tertarik, itu berarti kamu punya pelet. Punya jin berarti. Punya jin pelet. Jadi jin itu fungsinya macam-macam. Ya. Ada jin yang fungsinya untuk nyelesain sihir, ya ada, tapi ya tergantung kekuatan mereka masing-masing. Nah, tuyul ini fungsinya insya Allah ya, saya nggak pernah punya, tapi saya sering mendengar. Jadi tuyul ini fungsinya ngambilin uang sebenarnya. Fungsi utamanya itu hanya uang. Ngambilin uang orang lain. Uang orang lain. Uang atau kertas uang orang tua. ada juga tuh. Itu namanya tiyil, bukan tuyul ya. Jadi dia memang disuruh untuk ngambil uang, dan itu memang ada akadnya. Ibarat kalau di orang Islam itu ada Jual belinya ada. Ada jual belinya. Antara Ya antara orang, umpamanya kamu yang pengen punya tuyul sama dukun tuyulnya itu ada jual belinya. Gitu. Nah, jangan bertanya lu berarti dukun tuyul itu kaya, enggak boleh. Dukun tuyul itu malah nggak boleh memakai tuyulnya. Oh gitu Ustaz. Begitulah. Perjanjiannya gitu. Iya, nggak tahu gimana. Pokoknya begitu. Jadi kalau kamu datang, Mbak Dukun, saya pengen kaya, kamu minta yang gimana nih, uang biru apa uang merah apa uang hijau? Maksudnya gimana tuh Pak Ustadz? Uang biru merah ini 100 ribuan gitu? Iya. Oh gitu. Ya, itu. Ya, tuyul itu dipakai oleh orang-orang kelas bawah. Oh iyalah, kalau kelas atas sudah banyak uang ya dia. Bahkan dia sendiri tuyul, jangan banyak uang. Masalahnya piranti makanannya nggak terlalu banyak kalau tuyul itu. Oh, maksudnya memelihara tuyul ini nggak terlalu ribet gitu? Iya. Nah itu uangnya ngambilin ya satu lembar gitu. Tiap hari. Walau alam ya. Kalau dia tuyulnya nggak meriang ya. Dia kan gambarannya kan nggak pakai baju. Makanya kalau musim hujan nggak ada. Jadi kalau itu intinya dia ngambil per lembar. Berarti uang kertas ya Pak Ustadz? Iya kayaknya kertas, ya. ya. Kalau mau koin ya koin, tapi kebanyakan uang kertas lah. Ya uang kertas yang diambil. Nah itu yang memang uang-uang yang diambil oleh tuyul itu adalah uang yang masih di tangan orang yang mempunyai uang. Gimana itu Pak Ustadz? Ya kayak kamu jualan apa, uangnya masih di kamu, masih di rumah. Itu yang masih gampang diambil sama tuyul. Kenapa dia nggak ngambil di bank? Kan banyak itu duit Pak Ustadz. Jadi selama ini para jin itu kayaknya itu sudah mempunyai ikrar ya. Iya betul. Kayaknya
kalau umpamanya saya titipin uang saya atau kamu nih, kamu jualan, kemudian titip ke saya nih, Ustadz saya titip 1 juta. Nah, pada saat kamu jualan ambil 1 juta, kemudian titipin saya. Nah, ini uang ini nggak bisa diambil oleh. Oh, gampang siasatnya Pak. Tuyulnya penuh pengertian. Titip ke istri, saya titip nih uang. Kalau titip ke istri gimana itu Mas? Itu masih bisa keambil. Masih bisa. Pokoknya kalau linknya itu masih sedarah, itu masih bisa diambil. Malahan cepet-cepetan sama tuyulnya tuh. Jadi kalau dititipin ke orang lain, nah itu jin itu nggak berani ngambil. Wih, gimana ininya Pak Ustadz? Filosofinya gimana? Saya nggak tahu filosofi, emang begitu. Manusia juga kira-kira kalau dititipin kan nggak boleh dipakai gitu Pak Ustadz? Memang. Jadi jin sendiri itu sudah punya catatannya seperti itu. Jadi kalau udah dititipin ke orang lain, dia ada nggak bisa ngambil. Seperti itu. Makanya kalau di bank kenapa nggak pernah hilang? Ya karena sudah itu uang sudah dititipin di bank. Jadi jin nggak akan bisa ngambil. Nggak usah dikasih pagar ini itu, enggak usah. Itu jin nggak mau ngambil, jin insya Allah nggak mau ngambil. Rumah kita jin bang. Bang J. Jadi seperti itu. Jadi itu kalau yang namanya bank insya Allah aman. Ustadz, saya bukan mau berminat ataupun apa ya. Kalau yang dukun yang memiliki tuyul ini dengan orang yang ingin memakai jasa tuyul ini, itu ada waktunya nggak Ustadz? Berapa tahun? Expirednya itu. Atau diperbaharui lagi? Dan cara pemeliharaannya seperti apa sih biasanya Ustadz? Tahu nih. Yang saya sering dengar dari orang-orang nih ya. Jadi bisa aja pemeliharaannya itu macam-macam. Jadi ada kesenangannya tuyul dikasih. Apa tuh biasanya? Apa bisa aja kaca atau kepiting. Itu rata-rata tuyul atau tertentu? Rata-rata aja. Rata-rata aja. Kaca? Iya, kaca atau kepiting seperti itu. Itu buat mainan lah istilahnya. Nah, kemudian ada yang lebih agak berat dikit, tuyul yang agak lebih banyak ambil uangnya. Nah, itu biasanya kan suami istri yang pingin kaya itu ya. Iya. Nah, itu istrinya harus mau si tuyul. Oh, gitu. Ini saya dengar ya, saya dengar loh ya. Tuyul itu walaupun istrinya ini usianya udah lanjut. Ya, saya nggak pernah tahu ya. Ini yang umumnya begitu. Kali kalau mamanya usia lanjut ke dukunnya begitu, kali ditolak kali. Persyaratan tidak memenuhi kali ya. Jadi seperti itu. Tapi intinya walau alam nggak ngerti ya, karena itu kan keilmuan dari Allah yang menciptakan aja. Nah, kalau uang itu hilangnya gepokan, nah ini bukan tuyul sudah. Oh, perampok itu. Oh, macam-macam intinya. Jadi macam-macam. Jadi bisa aja itu istilahnya kalau di Jawa itu namanya buta ijo. Oh, buta ijo. masih jin juga. Masih jin. Masih jin yang memang hobinya ngambilin uang tapi gepokan. Berarti sewa sama dukunnya mahal. Agak lebih ngeri memang. Nah, itu kalau itu macam-macam sebenarnya. Jadi pesugihan itu kan pesugihan hampir sama seperti tuyul, ya itu kan pesugihan. Nah, ini pesugihan itu ada tumbalnya. Nah, pemeliharaannya bukan lagi seperti tuyul ya? Bukan, lebih ngeri istilahnya. Jadi tumbal itu bisa anak, bisa istri, momennya kalau orang lain bisa sekarang zaman sekarang. Iya. Jadi kalau orang lain tuh yang setahu saya ini tumbal ini ada 2 macam. Menurut saya nih, karena selama ini kan ada orang yang kena tumbal. Tumbal yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia ini biasanya tumbal untuk berdagang. Biar laris gitu Pak Ustadz ya. Biar laris dagangannya, biar ini, biar itu, biar ini, seperti itu. Nah, caranya hampir sama seperti tuyul. Ada waktu berhenti istilahnya. Ada waktu apa namanya? Expirednya lah istilahnya. Nah, Punya batas. ada batas periode. Sama berdagang juga sama, ada batas periode. Nanti momennya
biasanya yang diserang itu kan perempuan ya rata-rata, ya laki jarang lah, sangat jarang. Diserang maksudnya di apa nih? Yang dijadiin tumbal itu perempuan. Ya. Kenapa gitu Pak Ustadz? Karena Lemah, kalau yang perempuan itu bukan masalah lemahnya, Iya. karena si yang komando intinya itu malah yang di perempuan itu. Komando intinya itu di perempuan. Dia istilahnya kalau di dunia mereka itu minum darahnya si perempuan itu. Makanya ada yang sakit di perut bagian kiri, Lambung. kemudian di perut bagian kanan agak bawah. Nah itu udah ciri tumbal. Kemudian ada geledek-geledek gerak-gerak, nah itu tumbal. Biasanya yang kena itu ibu-ibu yang jualan, punya toko seperti itu tumbal. Nah itu orang yang kena tumbal macam-macam caranya. Yang paling sering adalah lewat makanan, nasi roti. Ada orang tiba-tiba baik hati aja yang biasanya pelit ngasih gitu. Oh, itu membedakannya gimana itu kan susah juga. Ya kan kayak itu kan susah ya Ci ya. Sebentar Pak Ustadz, makanan itu ada jenis makanan tertentu nggak untuk tumbal itu Pak Ustadz? Saya tidak tahu persis ya, tapi lewat makanan, entah itu dimantrain, entah itu pakai cairan, entah itu pakai garam, Allahu alam saya nggak tahu. Memang sudah ditujukan untuk si itu gitu aja. Jadi itu yang untuk dagang. Tapi kalau tumbal yang sendiri yang untuk ngambil uang beda lagi. Nah, Ustadz, dagang nih Ustadz. Ada netizen nih nanya ke saya, di warung saya kok saya nyimpen uang orang yang beli kok berkurang terus. Apa ada tuyulnya nih gitu. Saya bilang, masa sih zaman sekarang ada tuyul, tapi kalau di perkotaan isu tersebut tuh udah jarang ya. Ini tinggalnya di agak kampung Ustadz, jadi masih kepercayaan hal itu agak tinggi gitu Ustadz. Kalau pedagang itu apanya yang Ustadz bilang tadi uang haram itu gimana caranya? Jadi kalau pedagang itu kan biasanya ada kesalahan ucap dalam berdagang, umpamanya ditawar nih sama pembeli nih, harga 100.000, dagang apa 100.000 ya? Umpamanya dagang, ini berapa? 20.000, ini 10.000 deh. Nggak boleh ini kulakannya nggak boleh 10.000 kayak. Padahal dia kulakan kan 9.000 atau 9.500. Nah, kalimat itu yang menjadikan nanti kalau itu transaksi beneran itu ada yang haram di uangnya itu. Pedagang kecil pun kalau misalnya orang beli misalnya permen nih, harganya 2.000 gitu ya, ditawar 1.000. Ini belanjanya aja nggak dapet 1.000 gitu, padahal dia belanjanya kurang dari 1.000. Itu juga seperti itu. Sama, karena dia berbohong. Iya, berbohong. Dan itu uang yang diterima itu menurut tuyul itu ada gambarnya, ada warnanya yang itu yang boleh diambil. Punya kode sendiri dia, punya kode. Itu haram, itu mereka tahu ini uang yang memang boleh saya ambil. Jadi tapi ini kan tuyul beneran loh ya. Tapi kan kalau di warung, walau alam nggak ngerti yang di warung itu kan siapa aja kan nggak tahu. Iya, ya, bisa orang, Bisa anaknya, bisa saudaranya. Kan seperti itu. Ya, jadi contoh uang teman-teman yang dagang kenapa gampang? Karena ada kalimat yang kadang-kadang kesleo. Pada saat dagang itu ada kalimat-kalimat yang kesleo. Nah, kesleo itu kayak tadi, ini kulakannya aja nggak boleh, itu kesleo namanya. Itu di titik itu hartanya itu ada yang ya istilahnya kalau uang itu ada tanda merah, sehingga itu punya haknya para tuyul untuk diambil istilahnya. Seperti itu. Jadi bagaimana kita harus hati-hati? Ya memang yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala itu kan sebenarnya pasar. Iya, Bukan di pasar itu sesuatu yang diharamkan semuanya, enggak juga sih. Tempat yang buruk ya. Iya, karena tempat banyak yang orang yang melebih-lebihkan. ya itu, semuanya lah seperti itu. Ya tipu daya setan itu di daerah situ ya. Nah, cuma caranya bagaimana? Ya kita Muslim, kemudian kita dagang, jujur aja nggak ada masalah. Jujur itu ada di hadapan Allah. Jadi persoalan kita itu sudah dagang, kita itu benar-benar serius nih. Kita jualan
ditanya ini harganya berapa, 12.000. Udah ini 9.000. Bu, ini kulakannya 10.000, saya ambil cuma 2.000 aja. Alah, masa nggak boleh 9.000? Padahal dia memang benar kulakannya 10.000. Ya nggak apa-apa, tinggal itu mau dikasih 9.000 atau tetap di 10.000 itu kan terserah yang penjualnya. Tapi dia sudah jujur. Momennya yang beli tetap nggak percaya, ya monggo, nggak ada masalah. Tapi sudah jujur di hadapan Allah Ta'ala. Benar-benar kulakannya di titik itu. Kalau belum diizinkan laku hari itu, ya nggak usah gerutu, nggak usah protes. Memang itulah cara Allah menguji hamba-hambanya. Nah, yang hal tersebut nggak usah takut dengan rezeki Allah. Yang penting kita sudah jujur. Kemudian jangan pakai penglaris, karena pakai penglaris itu tetap itu ada jin. Tapi ada loh ilmu yang dipergunakan oleh orang itu ngambilnya gebokan beneran. Serius. Sejenis jin? Iya, memang itu jin. Oh. Jadi orang-orang yang mempunyai ilmu rantai babi itu bisa dipakai untuk nyuri. Bisa dipakai untuk nyuri. Mahal nih Itu biasa. bukan tuyul ya, Pak Ustadz ya? Bukan, ya? bukan. Itu orangnya langsung atau gimana itu? Pak Orangnya langsung yang memakai. Orangnya langsung memakai alat Rantai babi itu. Entah dimasukin ke kepala atau ke tangan seperti itu. Itu bisa hilang, kemudian dia ngambil dia. Itu uang di bank juga bisa diambil sama dia? Enggak. Oh, tetap Nggak bisa. Uang di bank nggak bisa. Ustadz nih kalau ada yang dengar nyari rantai babi gimana sih? Ya pasti ketipu dia. Oh. Karena banyak yang jual. Oh, di Shopee aja banyak rantai babi. Tapi itu kan palsu. Karena rantai babi itu adalah benda dari dunia jin. Insya Allah seperti itu. Jadi kita orang Muslim nggak boleh. Tapi kasat mata benda itu. Kan kayak gelas seperti ini. Katanya kalau dipakai itu udah hilang aja orangnya. Itu juga untuk ada rentalnya juga sama dukun tuh, Ustaz? Ada biasanya dipinjemin. Jadi mamanya Haji punya rantai babi, tung pinjem. Iya ada. Ada biayanya. Ada biayanya. Nanti kalau untung dibagi juga sama. Itu ada perjanjian ya? Ada lah. Nggak boleh hilang patung. Pura-pura hilang lagi. Biasanya gitu. Jadi rantai babi itu selain untuk kebal bacok itu dia bisa untuk menghilang. Cuma kalau rantai babi itu satu, dia nggak bisa nyebrang kali, udah itu aja. Gimana itu, Pak? Maksudnya gimana? Dia di depan kali langsung kelihatan aja langsung. Kenapa begitu? Nggak tahu saya. Ini kan jenis Di depan kali dia bisa walaupun udah pakai kelihatan udah besar gitu ya, 5 meter, 6 meter udah nggak bisa nyebrang. Tapi kalau comberan 1 meter, 1,5 meter masih berani ya. Seperti celeng lah, gimana sih ya? Oh iya. Kali celengnya itu takut ada buaya kali ya di kali itu. Kali ya. Jinnya jin. Takut dia, ya. Tapi itu ini hanya macam-macam jin. Nah, caranya gimana untuk menghindar? Yaitu tadi cara mencari rezeki yang halal. Itu yang kita kerjakan sehingga uang kita itu memang diizinkan baik di hadapan Allah Ta'ala sehingga makhluk-makhluk seperti itu tidak bisa ngambil. Berarti miara tuyul makai rantai babi musyrik itu, Ustaz. Musyrik. Sirik malah ya. Mintanya sirik, ngelakuinya musyrik. Iya. Janganlah dilakukan seperti itu. Nah, sebenarnya banyak uang-uang beredar di dunia mereka banyak. Tapi jangan ikutan seperti itu. Uang beneran itu, Pak Ustadz ya? Kali ya, tapi emang uang beneran aja. Nggak ada percetakan uang mereka, ya uang manusia juga. Tapi memang benar uangnya manusia, ada yang khusus yang buto hijau yang ngambil taruh di kerajaannya. Nah, nanti itu juga dia yang jadi jadi alat untuk orang yang minta tumbal seperti itu. Ya ada akadnya, menurut kita ada perjanjiannya, ya ada perjanjiannya antara mereka. Jadi uangnya dikasih, tapi tumbalnya apa seperti itu. Keuntungan dari makhluk itu apa, Ustaz? Senang aja, happy. Insya Allah seperti itu. Ya, bagi
bagi istilahnya orang-orang yang mau itu nggak usah. Bagi kita orang Islam, oh nggak boleh. Ada juga orang yang suka kehilangan perhiasan, Pak Ustadz. Apa itu kerjaan tuyul juga itu, Pak Ustadz? Enggak. Oh, beda ya. Enggak. Ada makhluk jin jenis lain, Ustaz? Ada perhiasan itu biasanya genderuwo, biasanya ini iseng nih genderuwo ini. Untuk dia pakai atau disimpan, Bang? Ditaruh aja genderuwo itu. Ya, ditaruh aja. Jadi genderuwo, tapi kalau mamanya di rumah perhiasan disimpan, yang tahu ini kemudian hilang semua. Nah, ini genderuwonya bisa saudaranya sendiri atau anaknya. Atau suaminya sendiri nih. Karena memang ada. Jadi ada cerita. Ini cerita, insya Allah cerita beneran ya. Tapi lingkungan dekat saya nih. Jadi orang tuanya, ibunya itu punya perhiasan nih. Kemudian perhiasan disimpan di tempat yang orang lain tidak tahu. Ya. Kemudian hilang. Pada waktu itu hilangnya itu ada yang kos, tapi nggak ngekos. Ada yang kos, tapi tidak ngekos. Nggak ngekos maksudnya nggak bayar? Pura-pura ngekos gitu. Pura-pura aja cari kos-kosan. Oh gitu. Ya. Nah habis itu, itunya nggak jadi ngekos kan. Kemudian pergi. Nah, berapa hari dia nyari-nyari, belum perhiasannya nggak ada. Wah. Nah, ini nggak taunya berapa tahun kemudian perhiasan itu dia lihat mata sendiri sama si ibu itu. Ada di mana? Di tangan anak perempuannya. Wah, kalau Di tangan anak perempuannya. Iya. Hubungannya sama yang nyari kos tadi? Nah, akhirnya kan bisa dipikirin. Ditanya beneran, emang anakmu itu tahu tempatnya? Tahu. Tahu kuncinya? Tahu. Makanya orang yang pura-pura ngekos itu memang kong kali kong dengan sama anak anaknya. perempuannya, pura-pura cari kos. Orang dua kesannya suami istri, yang satu itu istrinya itu diajak ngomong, yang satu memang cari tempatnya, kuncinya sudah ada, dikunci, selesai. memang mau maling. Memang mau nyuri. Dan itu ibu itu shock sekali setelah tahu gelangnya dia itu yang pakai anaknya. Dia menyesal sekali pada waktu itu. Menyesal kenapa? Menyesal kenapa anak perempuanku yang nyuri gitu. Padahal ibu itu juga cerita ke anak perempuannya ya yang sabar katanya begitu. Nggak taunya memang dia yang nyuri. Jadi sampai ibu itu, sampai sekarang saya lihat ibu itu meninggal, ya anak perempuannya masih aja seperti itu. Karena ini dengar kabar, karena ini orang-orang dekat lah istilahnya. Jadi itu genderuwonya anaknya sendiri gitu. Menjelma. Ya walau alam, tapi ya, ceritanya insya Allah seperti itu. Jadi intinya kalau ingin nggak diambil tuyul atau nggak carilah rezeki yang halal, udah itu aja. Nah itulah yang harus kita pahami, harus belajar, benar-benar belajar, sehingga mudah-mudahan ini menjadi gambaran bahwa kita tidak terlena, tidak terprovokasi untuk kaya melalui tuyul, melalui tumbal, melalui nggak ada tuyul, nggak ada tumbal, ke proyek, ke pengadaan dana, kan gitu kan biasanya. Tidak semua sih saya tahu, tidak semua, tapi begitu-begitulah ya. Nah, jadi kita harus belajar, jangan sampai kita manusia ini, manusia Islam, jangan sampai menjadi tuyul. Kita, loh ya itu tuh, itu orang-orang yang ngambil barang orang lain, barang negara, pajak dari yang bayar pajak itu, pernah berpikir nggak bahwa dia itu ngerenung, yang saya ambil ini kan orang-orang pajak, orang-orang yang saya ambil. Kan coba, tapi dia kenapa dia nggak bisa mikir seperti itu? Dia nggak dapat hidayah dari Allah Ta'ala. Pajak itu Pak Ustadz ya? Iya, dia harusnya kan mikir sampai segitu harusnya. Jadi belajar untuk menjadi orang yang takwa kepada Allah Ta'ala. Jadi jangan menginginkan tuyul atau menginginkan penglaris atau menginginkan tumbal, jangan. Karena kalau seorang itu melakukan penglaris, dia kalau melakukan terus-menerus, insya Allah ibadahnya tidak diterima dan dia masuk neraka pasti. Jadi yang masuk neraka itu adalah
orang-orang yang kafir, orang yang bukan Islam, dan orang yang musyrik pasti masuk neraka kekal. Jadi jangan melakukan kemusyrikan. Mau penglaris, mau pelet, mau tuyul, mau apa tadi, mau Buto hijau. buto hijau itu apa namanya, tumbal dan sebagainya, jangan. Bekerjalah karena Allah Ta'ala. Awali dengan bismillah, selesai dengan alhamdulillah. Biarkan Allah yang mengatur rezeki kita. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak penjelasannya Pak Ustadz. Sedulur beriman dimanapun berada, demikian tadi pembahasan kami mengenai tuyul. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk menguatkan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah.